Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 24 Februari, hari yang bersejarah. Judul dari materi kita hari ini adalah keuntungan kerendahan hati, kerugian kesombongan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak-hak orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Dari Nubuat Yesaya bab 10 ayat 1 sampai 2. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, berhati-hatilah memperlakukan pengikut Anda dengan tidak adil. Tuhan tidak suka dengan pemimpin yang kejam. Dalam Yesaya 10, Tuhan berbicara kepada orang Asyur dan orang Israel tentang keuntungan kerendahan hati dan kerugian kesombongan. Kemudian Tuhan memberikan model kepemimpinan yang Dia ingin agar semua pemimpin tiru dengan mengutus hambanya yang menderita. Mesias akan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan menggambarkan dengan tepat sekali kepemimpinan yang melayani. Pengikut akan datang ketika pemimpin melayani. Coba kita perhatikan berapa sering Tuhan memanggil pemimpin yang ditunjuknya sebagai pelayan. Yang pertama, Abraham pada Kejadian 26 ayat 24. Yang kedua, Musa pada kitab Keluaran bab 14 ayat 31. Yang ketiga, Kaleb pada kitab Bilangan bab 14 ayat 24. Yang keempat, Samuel pada kitab pertama Samuel bab 3 ayat 9. Kelima, Elia dalam 2 Raja-Raja bab 9 ayat 36. Dan yang terakhir, Yesaya pada kitab Yesaya bab 20 ayat 3. Para kader yang saya cintai, materi kita hari ini cukup singkat tapi sangat mengena. Tuhan menghendaki pemimpin yang rendah hati. Kerendahan hati akan berbuah keuntungan dan kesuksesan. Kesombongan tidak akan berguna sama sekali. Dalam kitab Yesaya bab 10, kita bisa baca bagaimana Tuhan menghendaki kita agar kita rendah hati. Beberapa hambanya, tadi disebut 6 orang. Tentu bukan hanya 6 orang, banyak sekali. Semua disebut secara eksplisit sebagai hambanya. Itu menunjukkan bahwa semua pemimpin yang ditunjuk dan dikehendaki Tuhan sendiri juga dikehendaki untuk tetap rendah hati. Mereka harus mempraktekkan kepemimpinan yang melayani. Saudara-saudara, kita pun semua diharapkan untuk menjadi pemimpin yang melayani. Jangan pernah mengharapkan untuk dilayani. Mulailah melayani orang yang Anda pimpin. Ketika Anda menunjukkan keteladanan untuk melayani para pengikut Anda, para pengikut akan dengan sendirinya setia dan mengikuti Anda dan mendengar suara Anda. Seperti seorang gembala yang didengar suaranya oleh domba-dombanya. Domba tidak akan mengikuti suara gembala yang lain. Dia akan mengikuti gembalanya yang dia percaya. Kerendahan hati berbuah keuntungan, dan kesombongan hanya membuahkan kegagalan dan kerugian. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda menunjukkan kepemimpinan yang melayani? Selamat belajar dan berlatih untuk melayani dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.